Masya Allah, hal tak terduga mulai hari ini pencairan secara bersamaan PKH dan BPNT cair sekaligus. Bantuan yang diterima KPM bisa mendapatkan maksimal 3 juta rupiah, tergantung dari kategori keluarga yang dimiliki. Nah, tentunya para KPM sangat menyambut baik dengan rasa bahagia. Kenapa tidak bantuan yang dicairkan sekaligus? PKH triwulan kedua dan BPNT triwulan kedua pencairannya dibersamakan. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan info lengkapnya, silahkan ikuti tayangan video ini dan saya akan kembali setelah teman-teman semua menyaksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah di hari ini pada awal pekan yang membawa kebahagiaan bagi para penerima bantuan sosial PKH dan BPNT. Semoga yang belum mencairkan dapat mengetahuinya dan dapat melakukan pencairan. Kemudian yang telah mencairkan semoga bantuannya dapat bermanfaat dan banyak berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, hari ini kabar baik bagi penerima PKH plus BPNT untuk periode salur April, Mei, Juni plus BPNT untuk periode salur April, Mei, Juni. Nama-nama penerima dalam BNBA pencairan yang dibersamakan akhirnya turun juga. Setelah sebelumnya yang dilakukan pencairan itu khusus untuk BPNT murni saja di PT Pos. Namun khusus untuk hari ini yang dicairkan bagi KPM penerima bantuan PKH plus bantuan BPNT-nya. Alhamdulillah ya teman-teman, baru saja di PT Pos telah menginformasikan bahwa daftar nominatif penerima sudah turun dari pusat dan PT Pos telah menyampaikan baik secara lisan maupun dengan undangan bagi para penerima yang ada namanya dalam daftar nominatif Pos. Nah, teman-teman, jika saja pada pencairan sebelum Lebaran Idul Fitri, kemudian dilanjutkan setelah Idul Fitri, hanya dicairkan khususnya oleh KPM BPNT murni sebesar Rp200.000 per bulan untuk triwulan kedua periode salur April, Mei, Juni untuk 3 bulan sehingga KPM itu mencairkan sekaligus Rp600.000. Nah, mulai hari ini pencairan dilaksanakan di PT Pos bagi KPM PKH plus BPNT. Diberikan kesempatan pencairan mulai hari ini hingga tanggal 3 Mei 2024. Dengan nominal yang diterima BPNT triwulan kedua periode salur untuk 3 bulan sekaligus adalah Rp600.000 ditambah dengan bantuan PKH untuk triwulan kedua periode salur untuk 3 bulan sekaligus dengan nominal yang disesuaikan dengan jumlah komponen dan kategori keluarga yang ada di dalamnya. Minimal bantuan PKH dan BPNT yang diterima untuk per 3 bulannya adalah Rp825.000 jika saja KPM memiliki kategori 1 anak SD ditambahkan dengan bantuan BPNT-nya Rp600.000. Jadi total Rp825.000 teman-teman. Nah, bantuan tertinggi untuk bantuan PKH jika saja dalam satu keluarga, jika dalam kartu keluarganya itu terdapat 4 anggota keluarga lansia, maka bantuan yang didapatkan khusus untuk PKH-nya saja Rp2,4 juta. Sehingga bila dijumlahkan apabila keluarga yang memiliki kategori 4 lansia di dalamnya itu bisa mendapatkan 3 juta sekaligus dengan rincian bantuan BPNT Rp600.000 ditambahkan dengan PKH 4 kategori lansia sebesar Rp2,4 juta sehingga total yang diterima itu mencapai Rp3 juta sekaligus teman-teman. Nah, adapun rincian bantuan PKH untuk pencairan per 3 bulan untuk kategori PKH sebagai berikut. Untuk komponen kesehatan yaitu ibu hamil sampai kehamilan kedua per tahapnya sebesar Rp750.000. Kemudian untuk anak usia prasekolah di bawah 6 tahun per tahapnya itu sebesar Rp750.000. Selanjutnya bantuan komponen pendidikan yang terdiri dari bantuan anak SD untuk per tahapnya sebesar Rp225.000. Kemudian anak SMP untuk per tahapnya itu sebesar Rp375.000. Anak SMA untuk per tahapnya sebesar Rp500.000. Nah, teman-teman, selanjutnya komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia 60 tahun ke atas untuk per tahapnya itu sebesar Rp600.000 dan disabilitas berat untuk per tahapnya sebesar Rp600.000. Bantuan yang dicairkan di PT Pos itu dibayarkan per 3 bulan sekaligus pencairan.
Berbeda dengan yang cair di kartu KKS, periode salur PKH adalah itu per 2 bulan, sehingga jumlah nominal yang diterima bagi KPM yang cair melalui kartu KKS berbeda dari segi jumlah per sekali pencairan. Namun, untuk jumlah bantuan per tahunnya itu tetap sama ya teman-teman. Dalam setahunnya, bantuan PKH juga variatif per kategorinya. Untuk komponen kesehatan, yaitu ibu hamil sampai kehamilan kedua, per tahunnya itu sebesar 3 juta rupiah. Kemudian anak usia prasekolah di bawah 6 tahun sebesar 3 juta rupiah per tahun, dan bantuan komponen pendidikan yang terdiri dari bantuan anak SD Rp900.000 per tahun, anak SMP sebesar Rp1.500.000 per tahun, anak SMA Rp2 juta per tahun. Selanjutnya komponen kesejahteraan sosial untuk lansia 60 tahun ke atas mendapatkan Rp3 juta per tahun dan disabilitas berat Rp3 juta per tahun. Nah teman-teman, saya ucapkan selamat ya bagi penerima manfaat atau KPM yang mencairkan di PT Pos pada kesempatan mulai hari ini hingga tanggal 3 Mei 2024 dapat mencairkan sekaligus bantuan PKH dan BPNT-nya sekaligus. Nah lantas bagi KPM PKH murni kapankah akan dicairkan di PT Pos? Nah teman-teman, untuk pencairan PKH murni di PT Pos untuk saat ini ada beberapa KPM baru atau calon penerima PKH sementara itu diproses dan di SK-kan menjadi KPM PKH pada triwulan kedua, di mana calon penerima PKH ini berasal dari KPM yang sudah ada di DTKS, usulan dari daerah maupun usulan dari masyarakat atau secara mandiri melalui aplikasi cek bansos. Selain itu ada juga yang tervalidasi by system dari data DTKS. Kemungkinan pencairan akan mulai disalurkan di pekan terakhir April hingga awal bulan Mei 2024. Nah, untuk pekan ini dikhususkan bagi KPM yang merangkap bantuannya BPNT plus PKH yang disalurkan. Nah, teman-teman, secara update pada aplikasi 6NG bagi KPM yang menerima PKH dan juga BPNT sekaligus, untuk PKH triwulan kedua periode salur April, Mei, Juni 2024 sudah update status SP2D, sudah SI. Begitupun dengan program sembako BPNT juga sudah berubah periode salurnya April, Mei, Juni, sudah update status SP2D, sudah SI. Nah, karena secara kebiasaan bagi KPM Plus ini maksudnya KPM BPNT plus PKH dicairkan secara bersamaan. Maka dalam daftar nominatif gabungan PKH dan BPNT di mana yang akan diterima dua bantuan sekaligus, yaitu bantuan BPNT Rp600.000 plus bantuan PKH yang disesuaikan dengan jumlah kategori yang tervalidasi yang dimiliki oleh KPM. Dan bagaimanakah bantuan PKH dan BPNT untuk periode salur Mei-Juni untuk KKS? Untuk saat ini sepanjang pemantauan untuk per hari ini di aplikasi 6NG belum menunjukkan ada tanda-tanda. Nah, bagi KPM yang pencairan di kartu KKS baik itu BRI, BNI, BSI, dan Mandiri, status periode salur masih BPNT April 2024 dan belum ada perubahan periode salur Mei-Juni 2024. Begitupun dengan PKH Mei-Juni belum menunjukkan tanda-tanda tersebut. Khususnya bantuan PKH saat ini masih proses bagi KPM baru untuk periode salur Maret-April yang nantinya dicairkan lewat kartu KKS. Jadi akan ada KPM baru yang telah memiliki kartu KKS di mana sebelumnya adalah penerima BPNT aktif. Kemudian karena ada usulan dari pemerintah daerah atau usulan dari masyarakat secara mandiri melalui aplikasi cek bansos dan dari validasi by system. Saat ini telah final closing dan tentunya menunggu proses pengecekan rekening selanjutnya ke tahapan SP2D. Dan intinya untuk penyaluran PKH Maret-April belum selesai karena menunggu penyaluran KPM baru untuk periode salur Maret-April. Nah, jika telah selesai penyaluran Maret-April lewat kartu KKS selesai, maka barulah akan dilanjutkan proses untuk PKH Mei-Juni 2024 di 6NG. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa kok bisa untuk pencairan BPNT dan PT Pos. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa kok bisa untuk pencairan BPNT dan PKH di PT Pos triwulan kedua atau periode salur April, Mei, Juni sudah mulai dibayarkan. Apakah pemerintah membeda-bedakan antara yang cair di pos dan lewat KKS Bank Himbara?
Nah, ini perlu diketahui dan harus dipahami ya teman-teman. Untuk BPNT April hingga Juni, karena memang sudah memasuki periode salur yang dimulai pada bulan April hingga bulan Juni. Secara jadwal, proses memang dimulai bulan April dan bulan ini memang sudah masuk pada bulan April. Maka hal tersebut tidaklah menjadi mustahil karena sudah masuk pada periode salurnya meskipun dibayarkan lebih cepat secara kebiasaan. Sedangkan untuk yang cair di KKS, periode salurnya mulai bulan Mei dan Juni, sehingga prosesnya akan dilakukan mulai di bulan Mei hingga Juni. Mungkin seperti itu ya teman-teman, semoga informasi ini dapat membantu teman-teman semua untuk memahami proses-proses penyaluran, baik itu PKH maupun BPNT. Semoga informasinya bermanfaat. Saya Amran, undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.